Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Mareisha Ekasari, NIM saya 10120100050. Di sini saya akan menjelaskan analisis data yang telah kami kerjakan. AHP adalah sebuah konsep, alat, teknik, atau metode dalam pembuatan dan pengambilan keputusan untuk masalah yang kompleks, tidak terstruktur dan multi atribut, dengan cara meringankan alternatif keputusan yang ada, kemudian memilih yang terbaik dengan kriteria yang ditentukan melalui suatu nilai numerik. Nah, pada analisis data, kami melakukan analisis menggunakan algoritma AHP dengan menggunakan Microsoft Excel 2019 yang ditampilkan ke dalam bentuk perhitungan. Yang pertama, perbandingan semua kriteria menggunakan matriks perbandingan antara semua kriteria. Pada setiap sel yang memiliki dua nomor indeks yang sama, A11, A22, A33, A44, diisi dengan angka 1 karena dibandingkan dua kriteria yang sama. Pengisian sel lain sama dengan memasukkan nilai kepentingan yang sudah didapatkan dari pengolahan data Google Form. Contohnya, modal 8 kali lebih penting dari harga, maka angka 8 diisikan di sel A21 dan kebalikannya 1/8 di sel A112, begitu seterusnya. Untuk analisis selanjutnya yaitu menggunakan matriks faktor pembobotan hierarki untuk semua kriteria. Nah, pada penggunaan matriks ini gunanya untuk menormalkan matriks dengan membagi nilai masing-masing setiap sel pada tabel 1:2 dengan menggunakan jumlah masing-masing kolomnya, maka akan diperoleh bobot relatif yang dinormalkan. Selanjutnya yaitu menggunakan matriks untuk semua kriteria yang dinormalkan. Di dalam matriks untuk semua kriteria yang dinormalkan, ini terdapat nilai elemen sama dengan nilai elemen tiap kolom tabel sebelumnya dibagi jumlah kolom setiap kriteria. Contohnya elemen A11 sama dengan 1 dibagi 25 sama dengan 0,04 dan begitu seterusnya. Maka nilai prioritas eigenvektor dihasilkan dari rata-rata bobot relatif untuk setiap barisan dengan perhitungan sebagai berikut. Eigenvektor sama dengan jumlah total setiap barisan dibagi jumlah kriteria. Contohnya nilai prioritas pada barisan pertama, dan begitu seterusnya. Eigenvalue sama dengan prioritas dikali total kriteria. Contohnya nilai prioritas harga sama dikali total kriteria harga sama dengan 0,036 dikali 26 sama dengan 0,9 dan begitu seterusnya. Untuk konsistensi indeks sama dengan jumlah total eigenvalue dikurangi n buka kurung n dikurang 1 sama dengan 5605 kurangi 4. Untuk random indeksnya sama dengan 0,90 karena kita tidak memiliki matriks Z4. Selanjutnya yaitu CR sama dengan CI atau RI sama dengan 0,535 dibagi 0,90 sama dengan 0,594, hasilnya tidak konsisten. Maka hasil untuk CR kurang dari 0,1, artinya tidak konsisten, yang seharusnya dilakukan pengulangan, namun karena keterbatasan waktu kami memutuskan untuk tetap melanjutkan analisis. Lalu berdasarkan hasil penelitian, analisis dan pembahasan, terdapat masalah pada nilai konsisten lebih dari 0,1 yang artinya solusi akhir tidak optimal sehingga harus dilakukan pengulangan. Namun karena keterbatasan waktu, kami memutuskan untuk melanjutkan
Analisis hingga tahap akhir. Dari hasil analisis diperoleh kriteria tertinggi dalam penilaian model 0,12 dan harga 0,36. Lalu untuk merek smartphone yang paling sesuai dengan kriteria yang dipentingkan, hasil yang diberikan oleh sistem algoritma AHP menghasilkan nilai tertinggi pada Samsung dengan nilai akhir 0,55, kemudian pada Oppo dengan nilai akhir 0,24, ketiga pada Realme dengan nilai akhir 0,13, keempat pada Vivo dengan nilai akhir 0,6. Dan untuk kesimpulan, metode AHP memiliki kekurangan dan kelebihan untuk menyelesaikan masalah pengambilan keputusan yang kompleks dan multi atribut. Pengambilan data yang dilakukan juga cukup sulit karena tidak bisa dijangkau banyak responden. Dari survei dan analisis yang telah dilakukan diperoleh bahwa smartphone yang sesuai untuk mahasiswa manajemen UISI adalah Samsung. Hasil yang diperoleh dapat dijadikan salah satu solusi pemecah dari permasalahan yang telah kita teliti. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.